tentang menoreh. Nanti akan kita ikuti penjelasannya, paparannya lebih lanjut di video berikutnya. Tetap setia dan ikuti terus video saya. Baik, kita kembali lagi masih melanjutkan bincang-bincang kita tentang apa sebetulnya atau ada apa di menoreh, masih bersama Mas Joyo di video kita kali ini. Di video sebelumnya ada satu hal yang disampaikan Mas Joyo bahwa kesenian-kesenian yang muncul di masyarakat menoreh dari ujung selatan sampai utara, yang wilayah Jogja, wilayah Jawa Tengah, itu memang menurut Mas Joyo ini memang ada hubungannya, ada benang merahnya, atau boleh dikatakan itu satu induk awalnya dari filosofi Semar atau kekuatan Semar atau jiwa rasane Semar itu muncul di kesenian yang muncul di menoreh. Nah, nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang kita di video kali ini. Mas Joyo akan mengungkapkan atas hasil penelitiannya bahwa kesenian-kesenian yang saat ini hidup dan berkembang di masyarakat menoreh, baik di wilayah Jogja maupun Jawa Tengah, itu ada hubungannya. Itu menandakan bahwa menoreh itu sebetulnya hanya satu, artinya jiwanya satu dari pengejawatan Semar. Nah, kali ini kita akan ikuti nanti penjelasan paparan dari Mas Joyo lagi terkait kesenian-kesenian yang muncul di menoreh. Itu Mas Joyo, jadi tertarik sekali ya di video sebelumnya Mas Joyo pernah menyampaikan bahwa sekarang muncul beberapa kesenian, dan itu kesenian asli di menoreh. Dari betul ya. Di beberapa titik. Nah, mungkin Mas Joyo silakan untuk disampaikan kepada teman-teman semuanya. Hubungan masing-masing kesenian dengan ciri khasnya saat ini. Itu masih ada benang merahnya di sana. Itu Mas Joyo. Jadi akan saya lanjutkan mengenai kesenian ataupun budaya yang sekarang masih melekat di masyarakat, khususnya di menoreh. Itu memang sebetulnya satu peradaban, satu kesatuan yang sampai sekarang masih kita lihat ada kesamaan. Bahkan itu sampai sekarang tidak ditinggalkan. Yang pertama tentang tadi saya sampaikan pengejawatan wayang yang katakanlah Semar. Yang pertama bahwa kesenian itu mengandung arti itu untuk kebaikan. Isinya untuk kebaikan. Simbol kebaikan Semar. Simbol kebaikan. Jadi antara Angguk sampai dengan Dolala sampai dengan Kopangireng sana, yang ada Temanggung sana, itu simbol daripada kebaikan ataupun tuntunan. Tuntunan itu berarti pendidikan. Nah, pendidikannya bagaimana? Pendidikannya itu setiap ada adegan ataupun aksi, itu pasti ada namanya babak. Babak. Semua yang ada di kesenian yang ada di menoreh, entah itu dari selatan Jawa Tengah sampai dengan Jogja ini, itu mempunyai ciri yang sama. Yang pertama dilihat juga dari gamelan ataupun pengrawitnya, kemudian yang berikutnya ataupun dari penarinya, kemudian dari gerakannya, itu semuanya sama. Sama. Nah, sampai sekarang kesamaan itu terlihat dari pertunjukannya. Jadi pertunjukan itu berarti apa yang dilakukan. Tetapi ada juga yang tidak dilakukan, tetapi sama. Yang tidak ditunjukkan tetapi sama. Apa di situ? Yaitu bahwa masyarakat ataupun praktisi daripada seni itu meyakini bahwa seni ini adalah roh untuk hidup. Roh hidup. Roh hidup melambangkan sesuatu yang hidup. Nah, contohnya apa? Saya contohkan. Jadi Landolala itu nggak ada yang berbunyi. Itu gerakan. Itu budaya kebendaan. Tapi tidak berbentuk. Nah, tetapi orang yang melihat gerakan itu akan tahu sebetulnya gerakan apa di situ. Itu yang akan memberikan kesamaan semua yang ada di Bukit Menoreh. Nah, sehingga kalau kita cerita tentang mitos, orang melihat jadilan itu akan tahu, oh kain kondadi, oh ini namanya katakanlah kesurupan, oh ini harus ada sesaji, oh ini harus ada yang namanya pawang. Itu sama semua di situ. Ada semua. Ada semua. Walaupun sekarang itu sama,
Tetapi dengan adanya kreasi, dengan adanya katakanlah percampuran, itu akan menunjukkan suatu kreasi ataupun penglihatan yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama. Tadi saya sampaikan pada kemarin video berikutnya yang lalu, itu seperti itu. Sehingga yang ada di menoreh, yang tadi difilosofikan dengan wayang, semar, itu akan muncul di situ. Bahwa sampai sekarang ada yang namanya punokawan. Ya, punokawan akan berbaur juga di dalam kesenian itu. Ya, walaupun tidak langsung berbentuk punokawan, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam seni itu, punokawan itu. Nah, saya contohkan, sekarang ada yang namanya dulala ataupun anggung. Ada berapa orang yang tampil main di situ? Pasti di situ ada yang orang mengatakan, oh itu wayangnya, oh itu adalah pembantu ataupun dia sebagai pelengkapnya, ada semuanya. Nah, sehingga punokawan itu berarti ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi masyarakatnya ataupun menjadi semacam rakyatnya. Jadi sama seperti dulu yang namanya semar. Semar itu juga dikatakan punokawan. Dia mempunyai juga anak ataupun asuhan, santri adalah sekarang ini, nyantri gitu. Nah, sehingga yang dikatakan seni sekarang ini kok sama ya antara menoreh satu, umpamanya barisan 1, barisan 2 ataupun bukit 1 bukit berikutnya sama. Itu karena apa? Keyakinan yang muncul itu sama. Keyakinannya sama. Bahwa ini namanya enclek, namanya jatilan, itu tadi sudah saya sampaikan, pasti ada yang dadi. Nah, jalan dadi berarti ada pawangnya untuk apa? Untuk menyembuhkan. Lah, penyembuh itu siapa? Yaitu yang dikatakan dengan filosofinya semar. Ya, bisa katakanlah menyembuhkan tentang orang Jawa mengatakan akara murka, ya. Seakan-akan mempunyai jiwa yang gitu loh, yang galak tapi jahat gitu loh. Sehingga di dalam kesenian pun akan muncul di situ. Entah itu dulala, entah itu angguk, entah itu jadan, topeng ireng, gedruk, ya. Ada di semuanya. Sehingga ada kata-kata bahwa yang namanya kesenian yang ada di menoreh ini mengandung mitos. Ya, ini yang sulit sekarang ini bisa dijabarkan secara ilmiah. Karena mitos ini harus dikupas tuntas. Karena kesenian itu ada Purwomadya dan Wusono. Ada awalannya, ada pertengahannya, ada akhirannya. Itu di semua kesenian yang menoreh semua ada di situ. Jadi angguk pasti ada tari pambukau, ada tari inti, ada, tutupnya ada ya. Ada semua. Di topeng ireng juga ada. Ada semuanya. Itu ya. Ya, nah, itu yang dikatakan mengapa peradaban menoreh itu sangat kuat, sangat lentur dengan budaya Jawa, bahkan menjadi simbol daripada Semar. Itu di situ. Nah, sehingga bahwa kesenian yang ada di Bukit Menoreh ataupun di Menoreh ini bisa dijadikan suatu ikon. Jadi ikon satu, bahwa tujuan daripada kesenian itu untuk kebaikan. Semuanya untuk kebaikan, walaupun dilambangkan ya. Kalau ada jadilan berarti ada namanya cepet ya, ada yang namanya barongan, ada yang namanya pentul, bejer ya. Kemudian kalau di ada namanya jaran kore ataupun oglek, itu ada pawangnya. Kemudian perbedaannya seperti halnya jaran ya, jaran kepang ya, jaran yang digunakan untuk katakanlah simbol daripada penari itu untuk menari, simbolnya jaran kan gitu. Kemudian pakai pecut, kemudian juga pakai senjata. Semuanya sama ya. Yang sampai sekarang bisa membedakan adalah orang yang betul-betul menjiwai tentang seni itu, kalau setiap kali mendengar gamelan atau tarian itu bisa dikatakan dengan kesurupan atau dadi ya, yang orang Jawa mengatakan itu kesetrum. Nah, ini yang harus dikupas. Kenapa kok orang itu nggak bisa joget, bisa nari, sedangkan di rumah nggak pernah dia itu bisa berlatih. Tapi begitu ada gamelan di situ, orang akan terhipnotis di situ dan dia menari. Nah, ini yang harus kita kupas, sebetulnya mitos apa di situ. Nah, kalau bisa disimpulkan dari sedikit pemahaman dari asumsi saya, bahwa yang namanya gamelan, yang namanya tarian itu adalah salah satu dari perasaan kita.
Itu yang saya ambil, bahwa asumsi saya senian itu adalah rasa. Sehingga kalau kita waktu kita suntuk, waktu kita senang, melihat sesuatu yang ada di pendengaran kita, bahkan di mata kita pasti akan terpengaruh oleh hal itu. Itu yang dikatakan dengan mitos itu di situ. Dan itu saya sulit juga menulis ya. Saya melihat barongan itu seakan-akan barongan itu jahat, tapi belum tentu barongan itu jahat. Ya. Kemudian cepet yang berwarnanya merah, belum tentu cepet itu mempunyai katakanlah sikap yang jelek. Tapi suatu saat cepet itu bisa baik, karena itu topeng. Kalau topeng itu orang yang dikatakan kayak topeng gitu kan, kayak topeng, orang nggak topeng itu berarti bukan beneran. Jadi orang yang seakan-akan disamakan dengan topeng ataupun orang lain yang jahat. Nah itulah salah satu mitosnya, bahwa kesamaan dari segi tarian, dari segi gamelan akan muncul di menoreh. Kalau ini dipadukan dari Temanggung sampai dengan Kebumen, Purworejo, Jogja, Magelang, jadikan satu, itu nanti akan kelihatan. Sama-sama kita katakanlah tunjukkan, dengan waktu yang bersamaan akan muncul di sama. Ya, yang pertama kalau kebendaan namanya bunga-bungaan yang dikatakan dengan katakanlah sesaji, pasti sama, pasti ada di situ, itu kesamaannya. Yang kedua gerakannya, gerakan tarian itu di salah satu tempat dengan tempat yang lain sama, gerakannya pasti akan menyerupai tentang kebaikan dan keburukan. Kalau orang mengatakan ini tari kesatrian, berarti satrio. Tetapi ada juga tarian yang masuk ke dalam tataran Brahmana. Kemudian ada juga yang tarian yang mengacu pada katakanlah sudra, ataupun yang dikatakan untuk menarik menarik perhatian. Berarti menarik perhatian, nanti orang datang menonton, berarti ada income masuk. Jadi yang namanya perdagangan akan masuk di situ, dan itu bisa dikupas. Dan tarian-tarian itu sekarang itu sudah dimodifikasi, tetapi gerakannya tetap sama. Itu ya. Berarti di kesenian-kesenian yang ada di menoreh, itu memang ada unsur-unsur yang memang sama masing-masingnya ada. Contoh tadi gerakan mungkin ada gerakan mungkin sembahan semua betul gitu. Ada semua ya. Kemudian dari sisi instrumen musiknya apakah memang ada yang di kesenian Jembrah itu ada salah satu instrumen musik yang apakah bahannya sama, misalnya bahan bambu atau bahan kulit, itu bahan pasti ada, apakah memang seperti itu? Iya betul ya, karena kalau kita melihat tentang potensi yang ada di menoreh itu kan dari kemarin waktu video yang pertama itu yang namanya kulit lembu itu masih sampai sekarang masih ada ya. Kulit lembu itu, kendang terbang itu masih ada, dan itu diyakini oleh praktisi bahkan pemain itu yang mempunyai mitos kulit lembu itu ya mempunyai kekuatan tersendiri, karena bunyian daripada kulit itu nanti akan sama dimanapun umpamanya dari Ndulala, beduk, kemudian dari Angguk beduk, sama di situ pasti akan sama, bahwa beduk ini mengandung suatu mitos yang kuat. Kalau itu belum dibunyikan, itu belum bisa untuk dimainkan. Di kesenian yang lain ada kendangnya. Kendang, iya betul, kendang itu kan sebagai pengarah ya. Sebagai katakanlah pengiring gitu. Itu sehingga kalau di dalam kesenian yang namanya kendang kulit lembu ataupun beduk kulit lembu itu masih melekat. Dan itu bagi orang-orang yang memang katakanlah masih percaya adanya itu mempunyai makna yang lebih, itu ada seperti jamasan masih sampai sekarang. Nah, sehingga kesenian-kesenian itu pasti ada semacam induk yang dikatakan dengan ini masih ada semacam kekuatan yang melebihi daripada benda itu sampai sekarang. Nah, sehingga kalau bulan Suro seperti ini itu masih ada yang namanya jamasan, muncullah di situ. Kemudian mungkin bulan Mulut, adegan ataupun pertunjukan. Bahkan sampai sekarang ini yang namanya jadilan itu sudah membaur di masyarakat. Kalau dulu cuma untuk acara-acara yang namanya keagamaan ataupun acara-acara adat, tapi sekarang sudah membudaya. Tetapi
pewaris budaya itu juga tidak menghilangkan daripada ciri yang orang Jawa mengatakan itu namanya kalau wayang itu paugeran ataupun pakem, tidak meninggalkan itu, tetapi justru itu menjadi perkembangan. Jadi pakem itu patokan landasan, tetapi itu nggak mungkin ditinggalkan. Orang banyak mengatakan ini ditinggalkan, ada kreasi baru, tidak ada. Wong alatnya masih sama, gerakannya juga masih sama, sehingga memang budaya itu sekali waktu ada yang namanya perubahan, dan itu yang dikatakan perubahan itu ya budaya. Itu maksud saya. Ya, berarti semakin jelas bahwa sebenarnya menoreh yang saat ini sedang diteliti oleh Mas Joyo ini memang sesuatu yang masih penuh misteri. Ya, masih penuh misteri, banyak hal yang mungkin belum diketahui secara mendalam. Apa sebetulnya menoreh atau ada apa di menoreh? Nah, ternyata dari apa yang disampaikan Mas Joyo dari video pertama sampai video yang ini, semuanya ternyata ada di menoreh. Ya. Semua lahir di menoreh. Bahkan peradaban mungkin ya boleh katakan bisa jadi peradaban di Kulon Progo itu atau bahkan mungkin di Jogja itu juga bermula dari menoreh. Tapi tentunya sekali lagi ini masih dalam tahap penelitian secara ilmiah oleh Mas Joyo. Silahkan untuk teman-teman semuanya yang selama mengikuti video saya khususnya pembahasan tentang menoreh, silahkan mungkin ada yang punya pendapat lain atau punya ilmu yang lain untuk meneliti menoreh, silahkan. Nanti juga bisa melakukan penelitian atau membuktikan apa yang ditemukan saat ini oleh Mas Joyo. Silahkan nanti bisa kita saling sharing agar ini menjadi referensi untuk anak cucu kita. Mungkin bahkan nanti kalau hasil penelitian Mas Joyo ini bisa sudah selesai, pasti akan berupa buku mungkin ya, karena ilmiah dari Mas Joyo bisa menjadi referensi tentang catatan sejarah atau budaya di Nusantara ini. Dan tentunya terima kasih Mas Joyo ya, sama-sama paparannya sampai dengan video yang ketiga ini. Tentunya ini sangat menarik dan menjadi referensi keilmuan khususnya di bidang sejarah. Sekali lagi teman-teman silahkan memberikan komentar di video-video yang sudah kita sampaikan. Silahkan memberikan kritik, saran atau bahkan mungkin pendapatnya. Kita terbuka, Mas Yo juga terbuka. Semakin senang semakin banyak yang meneliti ya Mas Yo ya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali lain waktu kesempatan, nanti ketemu dengan Mas Yo lagi. Masih banyak hal yang kita kupas tentang budaya Jawa, tentang filosofi yang ada di tanah Jawa ini, nanti masih bersama Mas Joyo. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.